Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mulai pelajaran tematik tema 3 subtema 1 ya. Nah, sini kita mulai dari subtema 1 yang berjudul hewan dan tumbuhan di sekitar kita ya. Sambil dibuka bukunya ya yang sudah dibaca tadi. Nah, yang pertama di sini aku suka memelihara hewan dan menanam tumbuhan. Hewan dan tumbuhan kupelihara dengan memanfaatkan lahan kosong di belakang rumah. Aku memelihara ayam dan menanam bunga. Ayam kupelihara dengan memberi makan dan minum. Tanaman bunga kupelihara dengan menyiramnya setiap hari. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian suka memelihara hewan dan tanaman? Nah, di sini dilihat, nah ada perlakuan-perlakuan yang sesuai. Kalau sama hewan gimana, sama tumbuhan bagaimana. Nah, disesuaikan ya. Nah, kita akan masuk hari ini muatannya bahasa Indonesia, IPA dan IPS. Nah, ayo membaca. Nah, gimana? Sudah dibaca ya tadi ya? Nah, tentang mengenal tanaman padi. Ya, makanan pokok sebagian besar penduduk Indonesia adalah nasi. Nah, kita semuanya nasi ya, makanya makanan pokoknya yang setiap hari pasti dimakan. Makanan pokok yang harus dimakan setiap hari. Ada yang makanan pokoknya bukan nasi, misalnya jagung atau roti, gandum. Ada ya, nasi semua. Ya, kalau di Indonesia memang rata-rata makanan pokoknya adalah nasi. Selanjutnya, nasi diolah dari gabah. Nah, tahu kan gabah? Gabah berasal dari tanaman padi. Padi merupakan tanaman penting bagi penduduk Indonesia. Nah, gabah ini seperti apa sih? Nanti ada, kita lanjutkan aja asalnya dari padi. Padi itu yang mana, gabah itu yang mana, beras itu yang mana. Nah, nanti kita akan jelaskan satu persatu, atau kalian sudah paham, mungkin sudah pernah lihat, atau dengan membaca di sini juga sudah dipahami ya. Marilah kita mempelajari budidaya tanaman padi. Bacalah teks budidaya tanaman padi. Nah, sudah dibaca ya tadi yang ada di buku siswa dengan seksama. Artinya dipahami benar-benar, dibacanya dengan serius ya. Pahamilah isinya dengan baik. Nah, selanjutnya jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Nah, di sini ada pertanyaan kan halaman 5 ya. Apakah tujuan pengolahan lahan dalam budidaya tanaman padi? Nah, dalam teks itu ada sudah apa tujuannya? Nah, ini jawabannya untuk meningkatkan kesuburan tanah sebagai media tumbuh tanaman padi. Nah, jadi diolah dulu lahannya supaya nanti padinya subur ya. Nah, caranya gimana? Nah, bisa dengan loko. Loko ini untuk membajak ya, membajak jadi tanah itu di baliknya, yang asalnya rumputnya di atas dibaliknya, jadinya rumputnya di bawah, tanah yang di bawah ditarik ke atas. Oh, biasanya ditarik oleh kerbau kalau tradisional, atau sekarang itu bisa pakai traktor ya. Ditarik. Kemudian dan di situ juga ada disebutkan garu. Garu itu ya seperti sisir kayak gini ya. Nah, setelah dibajak atau diloko ini, nanti tanahnya kan itu enggak rata, jadinya ada gundukan-gundukan, lalu pakai garu ini supaya tanahnya rata. Nah, itu maksudnya loko ini ya, garu dan loko itu ya. Bisa juga ditarik-tarik dengan kerbau atau dengan mesin traktor. Kalau modernnya pakai traktor sekarang ya. Nah, kalian bisa juga lihat di ini pakai QR code, ada di situ aplikasinya di HP ya. Kalau ada yang mau pakai TS Reader namanya, TS Reader. Ya. Kita lanjutkan, itu yang pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua. Perubahan apa sajakah yang terjadi dalam proses persiapan benih? Apa perubahan yang terjadi dalam proses persiapan benih? Nah, proses penanaman benih itu biasanya yang pertama itu menyemai ya, disemai ya. Persiapan benih itu habis tadi lahannya disiapkan, kita disemai dulu. Biasanya tanah itu kalau di halaman 4 ini ada jawaban halaman 4 ya. Nah, menyemai dilakukan dengan cara menebar benih pada padi atau gabah pada bedengan. Bedengan itu apa? Bedengan itu seperti ini nah. Tanah ya. Dengan kandungan air jenuh, artinya tidak terlalu banyak airnya sini. Jadi asalnya kan tergenang air semua, kemudian dibikin tanah ini bedengan seperti ini. Nah, ditumpuk tanahnya di sini, tapi tidak terlalu tinggi supaya masih ada airnya. Nah, habis itu baru ditaburi dengan bulir padi ya. Nanti padinya di atas sini ditebar nanti sampai 2 sampai 3 minggu itu
sudah bisa ditanam, kira-kira 1 jengkal tumbuhnya. Nah, seperti ini nanti tumbuhnya. Nah, ini gambarnya nih. Nanti kalau sudah tumbuh seperti ini, dari sini tadi tumbuh seperti ini, baru nanti dicabut lagi. Nah, tanahnya juga ikut, bukan sama akarnya aja, tanahnya juga diikut dicabut seperti ini tadi. Nah, telur siap ditanam. Jadi belum ditanam seperti ini, nggak bisa, terlalu rapat ini. Ini untuk menyemai namanya ya, menyemai, untuk menyiapkan persiapan benih tadi. Nah, kemudian gimana menanamnya? Lalu ada pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara menanam benih pada lahan basah? Di sini ada juga tahapan teks-teks ini di halaman 4 itu. Jarak antar benih sekitar 20 cm ya lah. Nah, ada jaraknya ya, jangan terlalu rapat. Nah, nanti padi itu beranak ini ya. Dia bisa kita tanam itu 3 batang misalnya anak padi tadi. Nanti bisa numbuh jadi puluhan batang nanti. Nah, gitu. Makanya dikasih jarak. Kalau rapat nanti nggak bisa dia beranak pohon padinya. Nah, padi ditancapkan ke dalam tanah yang digenangi air. Jadi tanahnya ada airnya kalau untuk lahan basah ya. Gimana kalau lahannya kering? Nah, kalau yang basah digenangi air. Kalau yang kering gimana? Kalau yang kering, adapun pada budidaya padi lahan kering ditanam langsung di ledang. Jadi kalau kering dia langsung kayak yang menyemai tadi, tapi dikasih jarak, langsung ditabur benih padinya, biji padinya langsung ditabur, gabahnya ditabur di tanah contohnya. Nah, kalau yang di lahan basah seperti ini gambarnya ya, ditanam dikasih jarak sini. Nah, ada batasan kira-kira sejengkal atau di sini 10 sampai 15 cm ya. 20 cm jaraknya. Terus itu terendapnya 10 sampai 15 cm. Nah, kalau yang kering, lahan kering gini langsung dikasih tuh kayak pelubang ini 1 2 3 4. Nanti pindah lagi ke sebelahnya, ditarik lagi. Jadi manjang nanti. Tinggal diisi di lubang-lubangnya ini, diisi di padi langsung gabah tadi. Ditaburin di sini sepanjangan gitu. Itu untuk kalau lahan kering. Kalau lahan basah seperti ini disemai dulu. Kalau lahan kering langsung gabahnya ditaburin gitu ya perbedaannya. Sebutkan macam-macam perawatan tanaman padi. Nah, perawatannya kan ada di situ di paragraf nomor 4 ya, halaman 4 tuh. Padi adalah di bawah barcode itu. Padi adalah jenis tanaman yang memerlukan perawatan selama pertumbuhan. Perawatan tersebut meliputi apa aja? Pemupukan, penyiangan, dan penanggulangan hama. Nah, seperti apa sih pemupukan? Nah, ini pemupukannya. Pemupukan ini langsung ditaburin aja, taburin pakai ember tuh. So, taburin seluas-luasnya semuanya itu, semua lahan ditaburin. Kalau ini penyemprotan. Kalau penyiangan gimana penyiangan ini biasanya dilakukan membersihkan gulma atau tanaman pengganggu lainnya, biasanya pakai tangan dicabutin ya. Kalau rumput-rumput yang selain padi itu ada tumbuh lalu dicabutin pakai tangan aja. Tapi sekarang mungkin ada alatnya untuk membersihkan gulma ini. Biasanya ada sudah orang dijual alat-alat untuk bisa mencabuti gulma ini. Nah, itu tadi perawatannya yaitu pemupukan, bukan penyaingan ya, ini penyiangan, salah ini. Penyiangan salah. Bukan penyaingan tapi penyiangan, simak ya. Terus penanggulangan hama ini yaitu disemprot tadi. Nah, biar hamanya mati, hama warang biasanya lah. Selanjutnya, apakah tanda-tanda padi siap dipanen? Apa tandanya? Bulir-bulir padi menua atau menguning sudah ya. Seperti apa contohnya? Nah, kalau ini masih hijau, belum. Kalau ini sudah kuning ya, ada di halaman 4 itu gambarnya. Nah, kalau sudah kuning seperti ini, nah berarti udah siap dipanen. Di situ ada paragraf terakhir, masa panen tanaman padi dilakukan setelah bulir-bulir padi menua atau menguning. Rentang waktu sejak tanam sampai panen sangat bervariasi. Jadi ada macam-macam ya. Ada yang 3 bulan, sesuai jenisnya ya. Karena ada padi itu ada yang berumur pendek, ada yang berumur panjang. Jadi ada yang sekitar 2 bulan sampai 3 bulan bisa dipanen setelah ditanam. Bagaimana cara mengolah gabah menjadi beras? Nah, ini ada 2 cara juga. Nah, di buku ini. Bagaimana cara mengolahnya? Bisa ditumbuk dengan alat tradisional namanya lesung ya, atau menggunakan mesin. Nah, ini udah modern ya, pakai mesin. Kalau tradisional seperti ini. Nah, ini lesung namanya, ditaruh gabah di sini lalu ditumbuk. Nah, ditumbuk ini seperti ini. Nah, orang numbuk padi diinjak-injak ya. Nggak apa-apa itu, nanti kan dicuci juga berasnya.
Nah, kalau yang modern seperti ini contohnya, nah mesin giling padi mini, nanti ditaruh gabahnya di atas sini, terus berasnya keluar sini, di sini kulit berasnya di sini nanti. Nah, biasanya ini kulitnya ini dimanfaatkan untuk makanan ayam biasanya. Nah, namanya dedak. Pernah dengar ya dedak ya? Ada yang biara ayam pasti tahu ini dedak namanya. Nah, itu kulit padi yang sudah halus habis digiling sini, berasnya kita makan, dedaknya buat ayam. Nah, itu. Udah habis ya. Masuk halaman 6, ayo berdiskusi. Di situ kita sudah telah membaca teks budidaya tanaman padi. Nah, buatlah diagram tahap-tahap budidaya tanaman padi dengan melengkapi bagian berikut. Nah, kalian bisa kalian tulis teks-teks di situ dengan gambar nih, Bapak kasih gambarnya sini ya. Budidaya tanaman padi. Gambar yang pertama yaitu penyiapan lahan, persiapan lahan dulu. Nah, tulis sini teksnya apa? Tahapnya di sini. Kayak yang paragraf yang kalian sudah baca teks sebelumnya tadi, halaman 4 tadi ya, halaman 3 dan 4. Nah, pakai kata-kata sendiri. Kemudian tahap kedua yaitu penyiapan benih padi ya, benihnya, persiapan benihnya disemai sebelum ditanam. Nah, dari persiapan benihnya disemai, kemudian ditanam berapa minggu sini ada, kalian tulis sini berapa waktunya, kemudian ditanam. Setelah ditanam apa langsung dipanen? Tidak, ada tahapan selanjutnya yaitu perawatan, contohnya dipupuk, kemudian tadi penyiangan, membersihkan rumput-rumput atau gulma yang mengganggu selain tanaman padi ya. Kemudian penanggulangan hama juga disemprot padinya. Selanjutnya yang terakhir baru bisa dipanen kalau sudah bulir padinya berwarna kekuningan, sudah menua dan kekuningan tadi ciri-cirinya gitu. Atau dengan waktu biasanya 2 sampai 3 minggu, beda-beda ya waktunya. Nah, itu begitu. Kalian tulis aja di situ tuh. Nah, bisa kalimat pendek aja. Selanjutnya, ayo lakukan. Nah, di sini ada merupakan upaya-upaya yang harus dilakukan penduduk agar ketersediaan pangan terus terjaga. Nah, di situ ada menjelaskan yang pertama, menjaga ketersediaan bibit agar dapat ditanam kembali. Kemudian menjaga kualitas dan kuantitas lahan pertanian, jangan sampai lahan pertanian digunakan untuk keperluan lain, misalnya dijadikan untuk mendirikan bangunan. Nah, sekarang kan banyak itu lahan-lahan pertanian sudah habis karena dibangun bangunan-bangunan macam-macam, rumah lah, ada tempat hiburan atau tempat tinggal, jadi habis lahan-lahan pertanian. Jadi jangan sampai seperti itu, dijaga. Kemudian menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan juga. Kemudian menjaga kelancaran saluran irigasi. Terus penggunaan beras sesuai kebutuhan, jangan dibuang-buang ya. Jumlah penduduk yang terus meningkat akan meningkatkan kebutuhan yang besar terhadap beras. Oleh karena itu, penggunaan beras tidak boleh berlebihan. Nih, biasanya kalau makan biasanya ada yang nggak habis gak? Nanti kalau makan itu jangan terlalu banyak mengambil nasinya, secukupnya. Kalian sendiri biasanya tahu deh bagaimana ukuran, seberapa besar ukuran yang kalian habis makan itu. Ini mengambil sepiring penuh, ternyata makannya cuma setengah piring, jangan sampai seperti itu ya. Kasihan ya, berasnya terbuang. Nah, kemudian oleh karena itu penggunaan beras tidak boleh berlebihan. Terus penganekaragaman pangan sehingga konsumsi beras dapat dikurangi. Nah, kalian bisa mengkonsumsi misalnya pagi sarapannya roti, misalnya siang makan nasi, nanti malam makan nasi lagi, atau mengkonsumsi yang lain. Itu namanya penganekaragaman pangan. Sekarang kan macam-macam, ada yang konsumsinya kalau malam makan buah aja, kalau pagi minum susu sama roti, kalau siang baru makan nasi, kan ada seperti itu. Nah, itu juga bisa untuk mengurangi konsumsi beras. Nah, itu
Kemudian situ ada lakukan wawancara pada narasumber mengetahui usaha pelestarian tanaman tertentu. Sebelum wawancara buatlah beberapa pertanyaan yang akan kalian ajukan kepada narasumber. Nah, halaman 7 itu ada contoh-contoh pertanyaan bagaimanakah cara menjaga keseimbangan agar suatu tanaman tidak habis. Nah, ingat ya, wawancara itu apa sih? Wawancara itu adalah kegiatan tanya jawab dengan narasumber untuk mendapatkan informasi yang diinginkan. Jadi, misalnya ingin tahu informasi tentang padi, maka kita cari narasumber itu yang bisa diambil informasi, yaitu kalau masalah padi kepada petani, berarti narasumbernya adalah petani. Nah, wawancara itu maksudnya tanya jawab ya dengan narasumber itu wawancara. Pertanyaan-pertanyaannya harus sesuai dengan masalah yang diinginkan, seperti tadi padi. Tanyakan tentang padi kepada petani, jangan menanyakan masalah kesehatan badan atau penyakit-penyakit, nggak tahu dia karena dia bukan dokter, dia ahlinya tentang padi. Jadi pertanyaan sesuai yang ruang lingkup tentang padi, jangan sampai keluar daripada tujuannya tadi. Itu namanya wawancara. Kalau kesana kemari ngomongnya masalah padi ditanyakan, masalah kesehatan ditanyakan, masalah kegiatan sehari-hari selain tadi ditanyakan, itu namanya ngobrol ya, bukan wawancara. Nah, selanjutnya itu sudah. Selanjutnya kita tentang bentang alam Indonesia halaman 8. Segala sesuatu yang ada di sekitar kita disebut lingkungan. Nah, yang di sekitar kita ini apa? Di sekitar kita ini namanya lingkungan ya. Itu namanya lingkungan. Kalau yang di luar negeri itu bukan lingkungan. Lingkungan kita yang di sekitar kita aja, yang dekat-dekat. Manusia memanfaatkan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, di sekitar kita ini banyak apa biasanya kita tahu agar bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Misalnya di dekat kita ini kebanyakan orang bertoko, berarti kita memanfaatkan lingkungan ini untuk jualan. Nah, kalau di daerah pantai berarti daerah lingkungan pantai berarti lingkungannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara nelayan. Misalnya seperti ini pantai ya. Ini dataran rendah, ini dataran tinggi. Nah, halaman 9 itu ada bentang alam Indonesia. Ada pantai, ada dataran rendah, ada dataran tinggi. Bedakan ya, kalian cari perbedaannya pantai, dataran rendah dan dataran tinggi. Di sini sudah ada. Kalau pantai itu adalah berbatasan langsung dengan lautan ya. Pantai berbatasan langsung dengan lautan. Kalau dataran rendah adalah yang kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Nah, kayak kita ini namanya dataran rendah ya. Ya, 200 meter. Nah, kalau dataran tinggi adalah 200 sampai 500 meter di atas permukaan laut. Nah, itu di daerah Tengkiling ada kayaknya dataran tinggi namanya. Atau enggak ada ya di Kalteng ini dataran tinggi. Di Kalsel ada, di Jawa banyak dataran tinggi. Nah, biasanya dataran tinggi ini cocok untuk berusaha kebun teh misalnya ya, kopi, sawi, kubis, jeruk dan salak. Kalau dataran rendah itu biasanya untuk pertanian, padi tadi, peternakan, perkebunan dan industri. Nah, peternakan karena enak untuk mencari airnya ya sini ya. Kalau dataran rendah, kalau dataran tinggi susah beternak, nyari airnya susah. Ya. Oke, itu saja. Habis ya. Nah, kalian pahami pantai, dataran rendah dan dataran tinggi. Terus tadi tahapan budidaya padi kalian pahami. Kemudian juga wawancara itu apa. Nah, kalian cari informasi tentang wawancara. Nah, sudah ada sebagian dijelaskan. Nanti silahkan kerjakan soal di CBT setelah ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Minta halal mentorodok. Mudah-mudahan disehatkan badan, dipanjangkan umur serta selamat dan diberikan kemudahan dalam segala urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk kita, keluarga kita, orang tua kita serta guru-guru kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.